Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayah, bunda, anak-anak pemirsa channel Khairul Ummah Serpong rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan segala amal soleh kita, termasuk amal fardu kita saat ini, yakni menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, juga kepada para pengikutnya, termasuk kita insya Allah hingga yaumil akhir nanti. Ayah, bunda, anak-anak pemirsa channel Khairul Ummah Serpong rahimakumullah, jika kita mengibaratkan saum di bulan Ramadan sebagai sebuah perlombaan lari, maka barangkali kita bisa menyamakan atau mengibaratkan dengan lomba lari maraton, bukan lari sprint. Kenapa? Karena saum di bulan Ramadan dilaksanakan selama sebulan penuh. Dilaksanakan selama kurang lebih 29 atau 30 hari. Yang artinya menuntut kesungguhan kita, menuntut keistiqomahan kita dalam menjalankan satu ibadah yang waktunya lumayan panjang. Dan sekarang kita sudah memasuki penghujung bulan Ramadan. Tentunya sebagai orang-orang yang mengharapkan untuk mencapai tujuan saum di bulan Ramadan, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa, kita tidak ingin lari kita ini, perlombaan kita ini yang sudah diawali dengan semangat, tiba-tiba di akhir mendekati garis finish kita malah terpeleset dan akhirnya gagal menjadi pemenang. Oleh karena itu, ayah, bunda, anak-anak pemirsa channel Khairul Ummah Serpong, setidaknya ada 3 hal yang patut kita cermati, yang perlu kita perhatikan dalam menyikapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah kita ketahui bersama bahwa di 10 hari bulan Ramadan ini ada kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala, yakni suatu malam yang disebut sebagai malam kemuliaan atau Lailatul Qadar, di mana pada malam kemuliaan itu, pada Lailatul Qadar itu, nilainya sama dengan 1000 bulan. Jadi kalau kita mengerjakan kebaikan pada malam itu, kalau kita mengerjakan kebaikan pada Lailatul Qadar, maka amal kita akan diganjar, akan diserupakan dengan amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Ini tentunya menjadi hal yang harus kita cermati, yang harus kita perjuangkan, karena tidak mungkin atau tidak mudah kita mendapatkan, dan tidak mungkin kita dapatkan pada waktu-waktu yang lain. Hadirin, ayah, bunda, anak-anak pemirsa channel Khairul Ummah Serpong, inilah wujud kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Allah Muhammad SAW. Kita bisa bayangkan dosa-dosa kita sebelumnya. Sejak akil balik, tentu
kebanyakan dari kita, kebanyakan manusia tidak lepas dari dosa. Dan sulit rasanya untuk menghilangkan dosa itu kalau bukan karena kebenaran Allah dengan memberikan kita suatu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Ayah bunda, anak-anak pemirsa channel Khairul Masarpong rahimakumullah. Yang kedua, karena adanya malam Lailatul Qadar ini yang tidak bisa kita pastikan kapan dia akan datang, kapan dia bisa kita dapatkan, maka sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, maka kita perlu menambah kualitas dan juga kuantitas ibadah kita pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhir min Ramadan syadda mizarahu wa ahya lailahu wa yuqadhu ahlahu, muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian menghidupkan malam-malam Ramadan itu untuk beribadah, dan juga beliau SAW membangunkan keluarganya untuk beribadah. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk senantiasa menambah amal-amal ibadah kita selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, dengan harapan mencapai target tadi. Tentu Rasulullah sebagai orang yang maksum, tapi beliau mencontohkan kepada kita bahwa manusia yang tidak luput dari dosa, tidak luput dari lalai, seharusnya betul-betul bersungguh-sungguh mengejar atau menambah amal ibadah kita selama 10 hari di bulan Ramadan. Sholat kita tambah khusyuknya, bahkan kalau perlu tambah kuantitas dalam melakukan sholat qiyamul lailnya ya, yang mungkin kemarin 2 atau 4 rakaat sekarang bisa jadi 8 rakaat tambah. Bacaan Quran kita tambah kualitasnya dan juga kuantitasnya. Kemarin mungkin 1 hari 1 juz, mungkin bisa kita tambah 1 hari 2 juz dan sebagainya. Juga amal-amalan soleh lainnya. Ini adalah upaya kita tadi untuk mencapai apa yang telah Allah anugerahkan, yakni Lailatul Qadar, dan juga untuk mencapai tujuan kita nanti di akhir, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dari shaum kita. Ayah bunda, anak-anak pemirsa channel Khairul Masarpong rahimakumullah. Yang ketiga, dalam menjalankan amal soleh kita tadi, dalam menjalankan amal ibadah kita tadi, supaya lebih baik kualitasnya, supaya lebih khusyuk, lebih banyak juga kuantitasnya, maka kita perlu suatu kondisi yang mendukung. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah dengan cara beriktikaf. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah dan keluarganya meninggalkan atau mengurangi kepentingan dunia. Dia fokus untuk menambah amalan-amalan akhirat dengan beribadah di bulan Ramadan dan beriktikaf di masjid, supaya suasana lebih mendukung untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas amal ibadah tadi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, kita memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki sholat kita, memperbaiki saum kita, memperbaiki bacaan Quran kita, dan juga mencoba untuk kita beriktikaf bersama keluarga kita di masjid-masjid. Kita melakukan masjid-masjid, karena masjid dalam satu riwayat dikatakan nanti di akhir nanti ada orang yang susah payah untuk menyeberangi Shiratal Mustaqim.
Tapi ada sebagian yang Allah pilih untuk tidak melewati siratal mustaqim, tapi diberi kendaraan sendiri, yakni adalah orang-orang yang selalu dekat dengan masjid. Jadi masjid dijadikan kendaraan untuk menyeberang, untuk melalui siratal mustaqim. Ayah bunda, anak-anakku rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi mari kita sama-sama menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperbaiki segala amal ibadah kita, dan kita berharap, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah puasa kita betul-betul menjadi amal ibadah yang Allah terima dan Allah ridhoi, hingga kelak kita nanti selesai saum di bulan Ramadan ini kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa dan betul-betul menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada kekurangan, akhirul kalam wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.